Halo Sobat Mania, saya Denny Nakdalung. Hari ini saya akan membuat konten spesial di mana saya akan memandu Anda secara langsung di dalam membuat sebuah joran reel prototype seperti itu. Selama ini di dalam mengustom joran saya menggunakan rod builder spesial, tapi pada dasarnya saya paham betul bagaimana merakit dan membuat joran sendiri karena jauh sebelum saya bergelut di dunia konten, dalam artian sebelum saya punya channel YouTube, dulu saya terbiasa melakukan custom joran. Jadi saya sama sekali tidak pernah tahu dan tidak pernah paham tentang joran-joran pabrikan yang memiliki brand-brand terkenal. Jadi saya fokus mendalami dunia reel seperti itu. Tapi seiring saya menjalani di dunia reel, untuk jorannya sendiri saya melakukan custom. Pada masa itu beberapa blank pernah saya gunakan di dalam dunia custom joran, termasuk salah satunya adalah blank X Soga. Nah, pada waktu itu ada X Soga Taka, kemudian Taka U, Taka G, kayak gitu saya ingat saya. Kemudian saya juga pernah menggunakan blank Shimano G-Rex, kemudian Yamaga seperti itu, dan itu kesemuanya saya custom semua. Dan hari ini saya ada sampel. Nah, sampel ini disebut nanokarbon. Jadi ada dua sampel blank nanokarbon yang dikirim ke saya dengan dua tipe yang berbeda. Yang pertama blank nanokarbon yang biasa seperti ini, terus yang kedua blank nanokarbon X-Wrap. Saya akan prepare benar-benar dari awal bagaimana cara menentukan, merakit, kemudian nanti saya akan tes juga langsung di lautan, dan saya berencana nanti akan memproduksi joran ini. Cuman saya bingung, masih belum tahu namanya. Jadi kalau teman-teman punya ide nama, nanti silahkan ditulis di kolom komentar namanya apa. Nanti saya akan bikin yang satu diwarnai diwarnai, yang satunya tidak diwarnai. Nah, untuk warna saya tetap favorit warna putih karena tujuannya biasanya warna putih itu akan sangat kelihatan bending lengkungannya ketika digunakan mancing pada malam hari. Nah, itu saja sih sebenarnya tujuannya. Tapi selain warna putih, kita juga bisa pilih-pilih warna terang yang lainnya jika Anda ingin menonjolkan bentuk lengkungan joran, bendingannya ketika fight dengan ikan. Bisa hijau stabilo, bisa orange, bisa warna apa saja, namanya juga custom. Jadi kita bebas menentukan pilihan warna. Dan kali ini saya akan ajak Anda untuk merakit joran dari awal, proses-prosesnya, kemudian nanti saya akan ajak Anda untuk terjun langsung saat melakukan pengetesan untuk joran ini. Saya Denny Nakdalung, ikutin terus channelnya karena ini bakal panjang kayaknya. Baik, selanjutnya saya akan mencoba mendesain sendiri, di mana dari blank yang tadi akan saya pilih dua saja. Yang satu blank X-Wrap. Jadi ada dua blank dia. Satu X-Wrap. Di sini tadi ukuran blanknya adalah 2/4. Nah, kalau untuk 2/4 saya akan membuatnya menjadi joran 6 feet. Dimana 6 feet apabila kita konversi lagi ke cm, dia akan jatuhnya 180 cm. Ini biasanya fleksibel, bisa digunakan untuk speed jigging dan slow jigging seperti itu. Jadi biasanya saya membuat joran DND itu di 6 sampai 6,5 feet seperti itu. Kalau 6,5 biasanya di joran-joran size kecil di bawah 1/3 seperti itu. Dan yang salah satunya
X-wrap. Kemudian yang kedua ada blank biasa, saya tulis biasa aja karena nggak ada X-wrapnya di sini. Oke, blank biasa. Di sini PE 1 ke 2 saya akan buat 6,5 feet. Kemudian dia akan menjadi 195. Oke, jadi dua joran ini akan saya bikin dengan warna putih. Warna putih. Nah, warna putih sendiri sebenarnya itu tujuan kalau secara pribadi saya sih biar kelihatan waktu dia melengkung pas trek itu aja sebenarnya. Meskipun selain warna putih juga ada warna-warna lain tuh. Cuman kali ini saya akan tetap beri warna putih. Kemudian konsepnya Japanese style. Japanese style. Kemudian saya akan menggunakan ring BCMNOG 2 kaki karena ini stok yang ada. Kalau yang SIC saya sudah habis stoknya. Nanti ajalah, nanti kalau sudah datang banyak blanknya baru saya akan pikirkan untuk yang SIC. Itu pun kalau SIC harganya mahal dia jadinya jorannya. Oke, kemudian rail seat Fuji DPS LD untuk spinning. Oke, jadi saya akan coret-coret saja sedikit desainnya. Japanese style, ini gambarannya agak jelek ya. Jadi Japanese style tuh kurang lebih seperti ini. Oke, di sini akan ada batnya, akan saya bikin bat segini. Oke, akan saya bikin bat. Kemudian di sini akan ada trimming ring biasanya. Dan trimming ring ini akan mengikuti warna daripada joran. Kalau di sini nanti saya akan bikin gold saja. Gold. Kemudian, nah kalau Japanese style dia akan kelihatan di sini blanknya. Sedangkan di sini nanti akan ada Eva lagi. Eva, kemudian ada spacer. Di sini ada spacer. Selanjutnya baru rail seat. Ini rail seat. Kemudian saya akan langsung sambung dengan Eva. Kemudian di sini juga biasanya akan ada diisi spacer, itu selera saja. Suka-suka kita, bisa isi bisa enggak. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk PE 2 ke 4 saya biasanya pakai 8 ring gate, 8 ring gate. Kemudian PE 1 ke 2 saya pakai 9 ring gate karena dia sedikit lebih panjang. Oke, kurang lebih begini saja desain sederhananya. Sekarang saya akan proses blanknya, dimana blanknya harus saya amplas dulu apabila akan dilakukan pengecetan supaya nanti hasil pengecatannya halus dia, karena kalau tidak diamplas nanti grid-grid X-wrapnya, bekas plastik yang di oven itu dia akan berbekas, akan ada motifnya lagi, sehingga akan saya amplas. Oke, kita menuju workbench saya, tempat pengerjaan blank yang akan dicat, diamplas dan diproses untuk menjadi joran. Oke, kita ke workbench sekarang. Selanjutnya di sini saya akan haluskan sedikit karena untuk pengecetan blanknya harus kita haluskan sedikit. Oke, menghaluskan di sini adalah menghaluskan grid. Oke, grid ataupun bekas-bekas
lilitan plastik daripada saat pengopenan blank, seperti itu. Di sini saya pakai amplas 400 ya, amplas 400. Yang penting hilangkan dulu grit-gritnya ini, karena permukaan yang dicat harus halus. Nah, menghilangkan grit ini tidak akan mempengaruhi action ataupun bending daripada blanknya, seperti itu, kecuali kita mengamplasnya atau menyerutnya terlalu banyak. Nah, itu biasanya akan mempengaruhi action daripada blank itu sendiri, kayak gitu. Oke, jadi ini saya akan haluskan saja. Oke, ini yang X-wrap, jadi kita hanya menghaluskan saja, sedangkan X-wrapnya masih ada di sini. Jadi kita menghaluskan bekas lilitan plastik ovennya, oven daripada blanknya. Nah, ini yang X-wrap. Oke, keduanya sudah saya haluskan. Sekarang lanjut ke pengecatan dasar. Jadi saya akan dasarin dulu untuk pengecatan. Sebelum dicat harus diberi cat dasar. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pencampuran cat dasar dengan thinner, di mana pencampuran tersebut saya akan mencampur 1:1 antara cat dasar dengan thinner. Oke, 200 gram. Thinner juga 200 gram, akan menjadi 400 dia. Oke, kurang lebih begini. Selanjutnya kita aduk-aduk. Pastikan aduk dengan merata sampai kekentalannya sempurna. Oke, selanjutnya kita akan mulai pengecatan. Setelah cat dasar kering, maka dia akan jadi seperti ini. Nah, ini dia. Jadi ini akan dicat kembali. Akan saya gunakan warna putih untuk blank joran ini. Oke, jadi supaya tujuannya warna putih nanti akan sangat kelihatan dia apabila dia melengkung ditarik ikan. Karena saya dominan mancingnya malam biasanya. Oke, sekarang saya akan prepare untuk aplikasi pengecatan warna putih. Untuk cat warna putih, di sini saya akan mengaplikasikan dengan thinner 1:1. Oke, kurang lebih seginilah. Meleset-meleset dikit nggak apa-apa.
Oke, tahap akhir adalah kita akan varnish atau coating. Oke, ini sobat Mocemonia, blanknya sudah saya cat pengeringan 12 jam. Jadi bikin kontennya lama nih, nyambung dari kemarin. Oke, ini akan kita potong, selanjutnya kita ukur dulu dan akan kita potong sesuai dengan panjang yang kita inginkan, yaitu 6 dan 6,5 feet. Apabila kita konversi ke cm, dia akan menjadi 180 dan 195 seperti itu. Oke, sekarang kita akan ukur. Kita akan ambil dari ujung 180 untuk yang PE24, kemudian 195 untuk yang PE1 kedua. Oke, sekarang kita akan potong dulu sesuai dengan panjang yang kita ukur tadi. Selanjutnya kita akan menentukan aksesoris ataupun perlengkapan untuk wrapping. Jadi ada pemilihan benang. Untuk pemilihan benang kita bisa menentukan warna sesuai selera. Jadi apabila dasar daripada blank itu berwarna putih, kita bisa menggunakan warna yang berlawanan. Misalnya bisa merah, bisa hitam, atau silver. Nah, untuk joran prototipe ini saya akan gunakan benang Fuji merah. Oke, untuk benang Fujinya saya menggunakan ukuran A dan D. Kalau yang D itu untuk yang ringnya besar atau ukuran besar. Kalau yang A untuk yang ring kecil, sehingga nanti akan terjadi balance pengikatan dalam ring guide-nya. Kemudian di sini saya akan menggunakan ring Fuji BCMNOG. Ini saya stoknya ada banyak. Nah, jadi sudah saya set begini, sudah saya perset. Kemudian untuk spacer dan trimming ring saya akan pakai warna silver saja, pakai warna silver. Kemudian pakai spacer juga seperti ini. Nanti saya akan kombinasikan. Kemudian untuk reel sheet, di sini saya menggunakan DPS LD. Nah, LD, kalau yang LD dia lebih panjang drat pemegangnya. Kalau yang SD itu lebih pendek. Ada dua tipe dia, DPS SD dan LD. Kalau saya pakai yang LD, oke, saya akan pakai yang LD. Kemudian untuk EVA batnya saya akan menggunakan seperti ini, EVA buntu. Jadi nanti akan saya bor sendiri. Selanjutnya untuk bahan daripada EVA saya akan menggunakan EVA hard 80%. Oke, ini stoknya ada beberapa juga. Nah, saya akan menggunakan 2. Oke, sekarang kita akan proses semuanya. Selanjutnya saya akan menentukan panjang bagian bawah. Saya akan buat 60 cm. Jadi dari ujung EVA bat hingga bagian ujung depan, di sini saya akan beri ukuran 60 cm. Kemudian gabungan antara EVA bat dan EVA bawah. Oke, jadi ini dengan pegangan yang biasanya nempel di ketiak itu. Jadi itu akan saya tentukan sepanjang 20 cm. Oke, jadi saya akan potong EVA-nya menjadi gabungan EVA bat ini dengan ini sepanjang 20 cm.
Oke, kita potong sementara, nanti akan saya potong rapikan lagi. Jadi ukuran saya lebihkan. Kemudian untuk rail seat, di bagian depan sini akan saya bikin 25 cm. Oke, 25 cm. Ini sudah termasuk dengan gabungan dua EVA ya. Nanti EVA-nya bisa kita potong sesuai dengan ukuran. Seperti ini, paling ini pendek-pendek aja nanti. Jadi antara EVA dan rail seat dia akan memakan jarak 25 cm. Oke, sekarang selanjutnya akan saya proses pembubutan EVA. Baik Sobat Mancing Mania, jadi setelah proses pembubutan, maka inilah yang bisa kita siapkan untuk merakit sebuah joran. Jadi ada EVA butt, ini berasal dari EVA buntu, jadi nggak ada lubangnya seperti ini. Bisa dibor manual atau seperti yang saya bilang tadi, beli saja yang jadi. Itu ada di online banyak yang sudah jadi begini, jadi nggak perlu repot proses bubutnya. Oke, kemudian ini yang di bawah rail seat. Jadi penempatannya akan begini nanti. Ini trimming ring, gini. Kemudian ring spacer. Jadi akan begini. Selanjutnya di sini juga ada ring spacer nanti. Di sini. Selanjutnya ini begini. Baru terakhir ini. Ya. Nah, sekarang kita akan positioning penempatan aksesoris ini di atas blanknya. Seperti itu.
Oke, selanjutnya kita akan pasang pegangan ini. Oke, positioning mengikuti tanda yang saya beri tadi. Jadi ini spidol hitam. Jadi akan memanjang 60 cm dia. Kemudian bisa kita marking semua posisi. Oke, selanjutnya ini. Kemudian rail sheet. Selanjutnya EVA bagian bawah. Nah, maka akan ketemu tanda-tanda ini. Nah, tanda-tanda ini akan ada kekosongan dikarenakan besar blank itu berbeda dengan diameter rail sheet dan EVA-nya, seperti itu. Maka dari itu kita akan memberikan isolasi kertas kemudian bisa kita tempatkan seperti ini ya, maka dia akan presisi. Oke, jika sudah pas, selanjutnya kita akan cari mana backbone-nya. Jadi ketika kita lengkungkan, dia akan ketahuan mana backbone-nya. Nah, ini sudah pas dia, berarti tinggal kita geser sedikit rail sheet-nya, set, maka dia backbone-nya sesuai dengan posisi rail sheet-nya. Oke, jadi tinggal kita lakukan pengeleman dan nanti kita akan beri tanda posisi backbone-nya di sini, jadi membelakangi rail sheet-nya. Oke, di lurus rail sheet ini akan saya tandai sehingga nanti dia akan posisi backbone-nya sesuai. Nah, jadi nanti rail sheet harus selalu menghadap begini. Oke, supaya tidak salah posisi lagi. Sekarang kita akan lakukan pengeleman dengan lem epoksi. Untuk epoksi kita akan campur epoksi dan hardener 1:1. Di sini perkiraan saja. Di sini kita perkirakan saja ya. Kita perkirakan dia 1:1. Wih. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita aduk sampai rata. Saya awali dari pengeleman EVA bagian bawah dulu. Oke, setelah itu kita akan melakukan pengeleman keseluruhan termasuk bagian rail sheet.
Oke, kita lap ini dengan tisu dan alkohol. Tahap selanjutnya adalah melakukan wrapping. Oke, di sini saya akan menggunakan benang merah. Saya akan mulai dari sini. Benang merah dengan kombinasi warna silver.
Oke, selanjutnya menentukan posisi penempatan ring. Jadi posisi penempatan ring guide saya menggunakan dua metode. Pertama, saya bisa menggunakan sampel joran yang ada. Misal di sini sesama ukuran joran 2/4. Nah, ini joran yang lain. Oke. Dengan posisi yang sama, kita bisa menandai bagian tengah daripada penempatan ring guide-nya seperti itu. Jadi misalnya kita menggunakan ring guide satu kaki misalnya, maka kita bisa menandai di pertengahan ini, kita tandai, kemudian ini kita tandai, dan seterusnya hingga ke bagian ujung top ring. Atau Anda bisa menggunakan buku panduan, oke. Buku panduan road builder itu ada biasanya, bukunya seperti ini. Jadi dia ada aturan-aturan penempatan ring dengan jarak antar ring itu sudah disesuaikan dan sudah diteliti berdasarkan peruntukan jorannya. Misalnya joran 6 feet dengan 7 ring sekian, kemudian joran 5,5 feet, 6,5 feet. Jadi kita bisa mengikuti panduan ini. Nah, seperti itu. Jadi fleksibel dia. Seperti ini. Fleksibel dalam artian kita bisa memilih yang mana saja disesuaikan dengan peruntukan jorannya. Seperti itu. Kayak ini nih, joran popping misalnya 9 feet. Berarti 270 dia. 270 berarti penempatan ringnya sekian. Dari top ke ring kedua, di sini ada 6,5, 10,5, 12,5 dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan joran jigging. Di sini misalnya kita mau pakai 8 ring, ada aturan penempatannya seperti itu. Sedangkan untuk joran prototype saya kali ini, saya akan menggunakan buku panduan ini. Oke, untuk 6 feet menggunakan 8 buah ring BC MNOG 2 kaki. Oke, 30, 20, 16 ini berapa nih ya, 10 kemudian ini 8. Ini BCMNAT 2/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 ring, maka jarak antara top ring dengan ring kedua itu di 10 cm. Kita bisa ukur seperti ini. Oke, 10 cm, maka center daripada garis tengah ringnya ada di sini 10 cm. Kemudian jarak kedua adalah 10,5. Jarak ketiga 12 cm. Oke, kita tinggal geser. Berarti dia 12 cm di sini. Selanjutnya 13,5 ini dia 13,5. Selanjutnya 15 cm. Oke, di sini 15 cm. Kemudian selanjutnya 17 cm. Di sini. Yang terakhir dia 21,5 cm. Berarti 21,5. Sehingga nanti ring yang 30 di sini posisinya untuk senternya. Oke, selanjutnya kita ambil posisi tengah daripada ring guide yang paling besar seperti ini. Kita ambil posisi tengah. Kemudian nanti ini akan kita beri benang landasan terlebih dahulu. Kita kasih space segini.
Oke, kita kasih space sehingga ini nanti akan menjadi jalur benang landasan. Begitu juga ring yang kedua, kita ambil begini, ambil tengah-tengahnya, kemudian kita kasih space untuk benang landasan juga. Nah, seterusnya sampai top ring. Selanjutnya kita membuat landasan. Jadi landasan ini akan menjadi tumpuan ring kaki ring guide-nya, karena di sini menggunakan ring guide 2 kaki. Ini sudah saya wrapping landasannya saja. Nah, seperti ini. Jadi untuk 2 kaki saya menerapkan landasan. Jadi nanti ring guide-nya akan menumpang pada benang-benang ini. Nah, kayak ini. Oke, jadi nanti benangnya ring guide-nya, maksud saya ring guide-nya akan menempel begini. Selanjutnya kita akan meresin tahap pertama. Jadi landasan ini tidak bisa kita langsung tumpuk dengan benang. Berbeda apabila tidak menggunakan landasan begini, ini langsung bisa kita wrapping dan kita resin. Sedangkan kalau ada dasarannya seperti ini, jadi kita harus meresin tahap awal dulu. Oke. Selanjutnya kita akan aduk resin.
Selanjutnya, lakukan resin secara merata. Oke, setelah di wrapping kita akan cek kelurusan ring guide-nya, kemudian kerapian wrappingnya. Setelah kita anggap oke, baru kita akan melakukan resin tahap terakhir. Resin tahap terakhir bisa dilakukan 2 hingga 3 kali sesuai dengan ketebalan yang kita inginkan. Oke, teman-teman, demikianlah proses secara keseluruhan di dalam membuat joran. Joran custom bagi saya itu sangat spesial ya, karena dibuat serba detail, kemudian dikerjakan benar-benar dari proses awal sehingga akan membuat joran ini menjadi sangat spesial. Oke. Joran ini akan saya coba nanti pakai mancing, dan ini prosesnya tidak berhenti sampai di sini. Akan ada penelitian lagi, kemudian pengembangan lagi, revisi lagi apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jadi wajar kalau joran custom biasanya lebih mahal daripada joran-joran pabrikan seperti itu, karena joran custom itu dibuat secara manual tanpa bantuan mesin-mesin canggih. Jadi semua serba manual dan dikerjakan sendiri. Oke, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Saya akan terjun langsung untuk melakukan pengetesan dan pemakaian joran ini. Dan joran ini belum ada nama. Nanti kalau teman-teman punya ide dan masukan untuk nama daripada joran ini, silahkan disampaikan nanti di kolom komen. Saya tunggu ya. Nanti bahkan akan saya bikinkan spesial joran untuk giveaway, joran buatan karya saya sendiri. Meskipun nanti ketika saya akan produksi secara massal, tentunya saya akan dibantu oleh tim road builder saya. Oke, saya Denny Nakdalung. 2 jempol untuk Anda semua. Pokoknya mancing mania semakin mantap. Ini jempol satunya. Jos.